Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya Tio hadir menemani aktivitas siang hari Anda di program Dialog Interaktif. Pemirsa 105,3 Sala FM. Tentunya di siang hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik ya. Di tanggal 1 Desember kemarin di mana diperingati Hari AIDS Sedunia. Ini sebagai bentuk keprihatinan masyarakat dunia ya akan penyakit HIV AIDS dan tentunya juga sebagai pengingat kita untuk membasmi penyakit HIV AIDS. Tentu di 105,3 Sala FM di studio saat ini telah hadir Dr. Kis Darmanto, spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Waalaikumsalam. Salam sehat semua pendengar ya. Mirsa, Dr. Kis itu bertugas di RSD Nganjuk ya dokter ya? Ya. Alhamdulillah di tengah kesibukannya hadir menyapa pendengar semuanya, tentunya memberikan informasi kepada Mirsa semua terkait dengan HIV AIDS. Tentunya Mirsa bisa ikut dialog interaktif pada siang hari ini dengan bergabung bersama kita via telepon atau WhatsApp di 0811 3050 153 atau Mirsa juga bisa bergabung melalui live chat di YouTube channel Suara Anjuk Ladang. Dan tentunya kita bersama dengan Dr. Kis nih terkait dengan HIV AIDS. Sebenarnya apa sih dokter HIV dan AIDS? Apakah itu dua penyakit yang berbeda atau sama gitu? Ya, jadi sebentar ya, saya mau sampaikan dulu bahwa tanggal 1 kemarin itu adalah peringatan Hari AIDS Sedunia. Ya, dan karena kesibukan dan beberapa agenda kita baru bisa mengadakan acara di radio kesayangan kita ini hari ini ya, para pendengar ya. Dan tema dari peringatan Hari AIDS ini adalah Take the Right Path, My Heart, My Right. Artinya apa? Artinya penderita HIV AIDS pun punya hak untuk mendapatkan kesehatan yang sama. Jadi adanya kesetaraan antara penderita AIDS atau ODHIV, orang dengan HIV, dengan orang-orang yang tidak menderita HIV. Kesetaraan itu apa? Kesetaraan itu bukan diperlakukan istimewa, dibedakan, diprioritaskan, enggak. Sama, artinya kesetaraan itu dibuat sama artinya ya. Kenapa kok begini? Nah ini kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Apa sih HIV? Apa sih ODHIV gitu ya? Jadi HIV itu nama virus ya. Penyakitnya, kalau orang terinfeksi ya kita menyebutnya ODHIV. Orang yang dengan HIV, orang yang terinfeksi HIV. Manifestasi penyakitnya, kalau sudah muncul manifestasi penyakit di dalam tubuhnya, kita menyebutkan AIDS ya, AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom itu adalah satu kumpulan gejala. Jadi AIDS itu virus tadi, virus HIV, itu menyerang pada sel limfosit. Sel limfosit itu adalah salah satu sel dalam tubuh manusia yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memunculkan atau membentuk daya tahan atau daya imun terhadap suatu penyakit infeksi di tubuh orang. Ya, jadi kalau orang itu yang diserang limfositnya, maka sistem kekebalannya akan menjadi menurun. Nah, bisa timbul macam-macam penyakit. Sehingga apa yang muncul sakit HIV tadi, AIDS tadi bisa macam-macam. Kalau yang kena daerah pencernakan misalnya ya, orang bisa diare kronis. Orang kalau terserang daya tahan yang di paru-parunya melemah, orang bisa terinfeksi bakteri TBC di paru-parunya, atau bisa kena bakteri yang lain atau infeksi virus yang lain di paru-parunya, atau di livernya bisa kena infeksi hepatitis B. Dan itu yang sekarang ini diwaspadai. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan juga kasus HIV dengan TBC. Jadi juga program dari pemerintah untuk mengeradikasi kasus TBC. Jadi ini HIV. HIV itu adalah nama virusnya. Kemudian kalau orang terinfeksi HIV belum manifestasi penyakit, kita menyebutnya ODHIV atau orang dengan HIV.
Tapi kalau sudah muncul manifestasi penyakit, kita menyebutnya AIDS, ya, orang dengan AIDS, acquired immunodeficiency syndrome ini ya. Jadi ini perlu ya masyarakat pahami ya, ternyata HIV/AIDS itu, HIV adalah virusnya ya. Ya. Ketika sudah terinfeksi dan dia menyerang maka menjadi AIDS. Dan ini tentunya menyerang kekebalan tubuh manusia ya dokter ya. Jadi belum tentu kalau AIDS itu tandanya seperti ini, belum gitu ya dokter ya. Ataukah sudah tentu kalau AIDS itu nanti dia lemah dia pasti terkena TBC gitu? Atau jadi gimana, begini, dokter? jadi orang kalau tertular AIDS itu tidak langsung sakit, masa inkubasinya cukup panjang, beda dengan sakit influenza ya. Jadi orang kalau sakit influenza, kita mengenal ada istilah masa inkubasi. Masa inkubasi itu masa tertular, masuknya virus ke dalam orang, kemudian orang itu muncul gejala yang pertama. Kalau orang sakit influenza, nah masa inkubasi sekitar 3-5 hari. Tapi kalau HIV ini panjang, bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang disebut periode jendela, itu sampai 8 tahun baru muncul. Munculnya bagaimana? Ya tadi, awalnya demam tidak turun-turun sampai lebih dari 2 minggu. Kemudian adanya penurunan berat badan. Kemudian bisa timbul juga, seperti tadi saya bilang ya, bisa dikena di organ yang mana, tiba-tiba batu-batu tidak sembuh-sembuh, kena TBC misalnya ya. Kemudian bisa diare yang kronis. Nah, ini gejala-gejala awal dari AIDS tadi ya, orang dengan HIV. Bagaimana caranya tahu? Nah, tahu lebih dini adalah lebih baik. Bagaimana? Orang-orang yang beresiko dilakukanlah pemeriksaan screening, pemeriksaan anti-HIV. Ya, orang-orang beresiko siapa saja? Mereka yang misalnya ya pengguna narkoba dengan injeksi ya, dengan jarum suntik yang dikerjakan bersama-sama. Orang-orang yang suka, maaf ya, berganti-ganti pasangan seks misalnya ya. Kemudian orang-orang yang LSL ya. Ya, laki-laki suka laki-laki. Nah, ini lagi aduh gimana nih ya. Ini infonya juga semakin banyak dari kalangan LSL, apakah benar itu? Iya betul, karena kan penularannya tadi ya. Bentar ya, saya tadi belum masuk sana ya. Jadi yang beresiko tadi banyak ya, kemudian wanita, pekerja seks ya. Kemudian orang yang pasangannya menderita HIV. Nah ini harus dilakukan pemeriksaan screening supaya tahu lebih dini. Kalau sudah tahu bagaimana, ya jaga hidup sehatnya. Ya kalau diperiksa viral load-nya, ya kemudian dilakukan terapi. Ya ada namanya terapi untuk kalau orang itu misalnya baru kena, nah itu bisa, maksudnya baru kontak begitu ya, itu ada terapi untuk mencegah jangan sampai timbul. Nah itu ada ya. Seperti itu. Ya, tadi kenapa sih kok banyak sekali sekarang kasusnya pada LSL gitu ya? Ya, iyalah kan orang-orang mungkin nggak tahu ya kalau LSL itu gimana secara hubungan seksnya. Ya pasti berbeda ya, berbeda dengan yang biseks ya. Jadi orang yang pria dengan wanita, karena memang itu kalau pria dan wanita dilakukan dengan, maaf ya Bapak Ibu pendengar, agak sedikit vulgar ya. Jadi kalau wanita dan pria hubungan seksnya adalah kemaluan dengan kemaluan, ya toh? Nah, kemaluan wanita itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta pada saat dia mulai terangsang, maaf ya, itu mulai timbul lendir. Sehingga pada saat melakukan hubungan seks tidak akan timbul kerusakan, tidak akan timbul namanya iritasi. Nah, sementara kalau LSL, maaf ya, itu bukan kemaluan dengan kemaluan ya, tapi kemaluan dengan, nah dengan biasanya dengan anal atau oral gitu ya. Kalau dengan anal, ini yang beresiko kan, akan timbul apa? Iritasi, akan timbul apa? Kerusakan damage dari mukosa, istilahnya kerusakan dari lapisan di daerah anus itu, daerah rektum situ. Nah, disitulah mudah timbul terjadi perpindahan virus, jadi transmisinya, jadi penularannya terjadi di situ.
Nah, apalagi kalau dia tuh berganti-ganti pasangan, LSL-nya tuh, wah ini yang ganti-ganti gitu ya, sangat-sangat beresiko. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ketika kenapa sih kok banyak LSL yang terkena HIV itu karena memang tidak sesuai dengan kodratnya ya, memang itu bukan untuk berhubungan gitu ya, dokter, sangat betul itu ya. Sehingga itu mudah lecet atau mudah rusak, sehingga ketika ada robekan itulah masuknya bakteri lebih gampang gitu ya dokter. Betul. Ini dokter, terkait dengan tata laksana bagaimana seseorang itu diketahui HIV, apakah bisa orang itu dengan kesadaran diri itu memeriksakan ke pusat kesehatan, atau memang yang dilakukan oleh pemerintah mungkin dari RSD ataupun dari puskesmas itu menjaring masyarakat gitu. Ya, jadi begini. Jadi seseorang yang dia tahu kalau dia terinfeksi, dia pasti ada rasa reject, ada rasa menolak gitu ya. Dia tidak mau itu juga diketahui orang lain, sehingga dia nggak bercerita kepada mungkin orang tua atau pasangannya ya, atau justru juga tidak mau berobat. Nah, disinilah perlu pendampingan gitu ya. Pendampingan oleh siapa? Ya, yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat-sangat diharapkan itu dari masyarakat. Jadi masyarakat memberikan, bukan berarti terus dikucilkan gitu ya. Jadi didukung supaya dia ini mau berobat ya, mau istilahnya supaya kalau dia berobat ini tidak akan timbul resiko menulari yang lain. Kenapa? Karena dengan pengobatan tadi diharapkan ada istilah namanya viral load ya. Kalau tidak ditemukan virus di dalam darah ya, itu tidak ada potensi menular. Jadi dengan obat namanya ARV, antiretrovirus itu, virus ditekan sampai 0 di dalam darah. Jadi memang sebenarnya tidak boleh lepas obat ya. Jadi orang dengan HIV, tapi bisa ditekan sampai sangat-sangat minimal sekali, sehingga risiko menulari itu tidak ada. Sehingga dia bisa beraktivitas normal gitu. Ya, memang diharapkan itu. Jadi Bapak Ibu mendengar, sangat dibutuhkan dukungan masyarakat itu. Kenapa? Karena kita berharap ada 5 pilar yang ingin kita capai ya. Yang pertama itu orang dengan HIV, saya sebutnya ODHIV gitu ya, itu memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, orang dengan HIV ini kalau kontak dengan tenaga kesehatan, dia akan diberi pengetahuan, diberi penjelasan yang lebih signifikan, yang lebih dalam, supaya pengetahuan dan informasinya ini nggak salah. HIV/AIDS itu seperti apa dan bagaimana pengobatannya. Terus yang ketiga, ya, dia bisa ngerti akses untuk mendapatkan obat. Ya, sementara ini pemerintah memberikan antiretrovirus tadi, ya, obat HIV itu cuma-cuma, ya, bisa didapat di beberapa tempat yang ditentukan, ya, di setiap kota. Di Nganjuk ada beberapa puskesmas, ada juga di rumah sakit umum. Nah, nanti kalau pasien-pasien HIV itu bisa ngambil di sana obat-obatannya ya. Kemudian yang keempat, ya, kalau di HIV ini dia mulai sadar dan tidak menularkan kepada yang lainnya. Dan kemudian dengan sendirinya, tadi kita sudah bahas, kalau dia dengan kesehatan yang baik, maka ODHIV ini bisa melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang positif, kembali pada kehidupan sosialnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kadang stigma masyarakat ketika dengan ODHIV itu mereka dikucilkan. Bahkan ada dulu itu ada anak yang terkena ODHIV, mereka dikucilkan. Bahkan ada orang tuanya itu yang demo, anaknya nggak boleh sekolah di situ gitu. Ya. Nah, ini mungkin stigma dari masyarakat ya terkait dengan ODHIV ini sendiri. Dan juga ada juga ini dokter terkait dengan ODHIV yang tidak mau dia berobat gitu. Dia menutup diri karena merasa bahwa dirinya itu baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Iya, karena memang tadi itu pengetahuan yang kurang ya. Jadi yang kurang mengerti tentang bagaimana sih
penularan atau transmisi HIV itu. Jadi kalau misalnya saya sedang berjabat tangan dengan orang sakit HIV, saya tidak akan tertular. Saya duduk berdampingan dengan orang HIV, saya tidak akan tertular. Saya ngobrol dengan orang yang sakit HIV, meskipun dia muncrat-muncrat ngomongnya gitu ya, saya tidak akan tertular gitu loh ya. Atau saya duduk di tempat duduk yang tadinya ditempati orang sakit HIV, saya juga nggak tertular gitu loh ya. Jadi bagaimana sih penularannya HIV? Satu, jadi yang pasti itu lewat darah. Nah, seperti dulu ada hoax ya di WhatsApp yang beredar di mana-mana. Ada buah yang disuntik ada minuman kemasan yang disuntik. Tidak mungkin seperti itu ya. Karena kalau HIV yang di darah, kemudian darahnya disuntikkan itu kalau sudah berapa jam itu ya mati virusnya ya, apalagi kena panas ya, kena apa. Jadi ada yang ini juga tusuk gigi yang dipakai itu. Seperti itu enggak ya. Jadi lewat darah. Artinya apa lewat darah itu? Misalnya ada seseorang yang tadi kontak darah tadi. Jadi darahnya dia itu ada virusnya kan. Nah, dia pemakai jarum suntik yang bersama. Maaf ya, ini pengguna narkoba yang bentuknya suntik itu. Habis dipakai satu orang, nah orang itu menderita HIV. Terus dipakai temannya. Maka jarum yang bekas nyuntik itu kan kena darah ya, kena darah dari orang yang terinfeksi, maka dia bisa menginfeksi yang lain. Nah, kemudian orang yang melakukan tadi hubungan seks, ya hubungan seks yang sampai berdarah-darah, mungkin seperti itu, ya. Nah, sementara salah satu pasangannya adalah penderita HIV, maka juga menular. Jadi ini hubungan seks. Kemudian dari ibu ke anak pada saat melahirkan, kan misalnya ibu yang sakit HIV, dia juga bisa menulari bayi yang dilahirkannya pada saat kapan? Pada saat pemotongan tali pusat. Nah, itu kan ada kontak darah. Ibu yang melahirkan itu kan berdarah-darah ya. Nah, pada saat bayi itu lahir, dipotong plasenta kan timbul luka. Ada luka. Nah, disitulah kontak darahnya. Jadi bisa menderita HIV, sehingga anak-anak dengan ibu yang menderita HIV, ya, bayi yang baru diberlakukan ini diberlakukan secara khusus ya. Jadi supaya tidak sakit ke depannya, tapi ya beberapa sulit juga mesti muncul ya. Karena beberapa memang ini ibu yang lahir dengan kondisi ODIF itu banyak yang tidak ngaku ya dokter ya. Mereka bahkan mencari ke pusat layanan kesehatan lain sehingga dia tidak membawa rekam jejaknya yang HIV karena takut stigma dari masyarakat itu sendiri. Ini dokter terkait dengan jadi karena apa? Jadi ada beberapa hal. Jadi mereka yang sakit HIV itu karena pertama tadi ya, jadi masyarakat belum bisa menerima, sehingga orang-orang seperti itu tidak mau terbuka kalau dia menderita atau terinfeksi. Karena apa? Takut dikucilkan. Saya juga punya beberapa pasien itu sampai anaknya juga nggak tahu loh. Ada. Kan kita nggak boleh menjelaskan membuka rahasia pasien, kita nggak boleh ya. Jadi ada juga pasang suami istri itu sampai anaknya, menantunya juga tidak tahu kalau bahwa orang tuanya itu sakit HIV. Tapi ya alhamdulillah tetap sehat karena dia rajin minum ARV. Dia kalau kontrol itu sembunyi-sembunyi gitu. Tidak diketahui anaknya. Jadi ya takut dikucilkan, takut dimarahi, takut dikutuki gitu ya. Jadi sebenarnya tidak boleh lah ya, tidak usah gitu ya. Bisa masyarakat kalau sudah pandai, sudah ngerti tentang apa itu HIV, pasti tidak akan melakukan seperti itu. Jadi para penderita HIV, ODHIV bisa terbuka, bisa saling berbagi supaya juga itu memberikan wacana pelajaran bagi yang lain supaya tidak tertular, gitu ya Mas ya. Ini juga penting nih di Hari AIDS Dunia ini, salah satunya yang dilakukan oleh RSD memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan ternyata HIV itu tidak perlu dijauhi orangnya, penyakitnya saja gitu ya dokter ya. Iya, sangat betul. Apalagi kalau seorang ODIF itu mengkonsumsi ARV ya, obat ARV itu bisa seperti orang-orang normal biasa gini dokter ya. Iya, jadi dengan minum ARV maka jumlah virus di dalam darah menurun, maka limfositnya juga tidak banyak yang rusak. Nah, tadi kan kembali lagi ya, limfosit itu untuk menghasilkan daya tahan tubuhnya baik, sehingga tidak mudah tertular. Jadi maaf ya, jadi orang-orang HIV itu
maaf ya, meninggal itu bukan karena HIV-nya, tapi karena penyakit yang lain. Karena daya tahan tubuhnya lemah, dia kena infeksi paru-paru, kena TBC, kena infeksi di radang otak dan sebagainya. Jadi kalau HIV-nya terkontrol, artinya limfositnya juga baik, viral load-nya juga sangat-sangat rendah, maka dia bisa umur panjang. Nah, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ketika ada nih yang sudah dinyatakan HIV, langkah-langkah apa sih dokter yang harus dilakukan? Apakah langsung biasanya mereka itu balas dendam gitu ya? Atau apa? Wah, ini karena saya kena HIV ini saya harus menularkan gitu. Atau harus mencari bantuan untuk bisa hidup lebih layak lagi dokter? Ya. Jadi hilangkanlah pikiran jahat menulari yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, para pendengar, kalau ada seseorang, maaf ya, kalau ada di antara pendengar juga ada yang sudah positif terinfeksi, nggak usah takut, nggak usah putus asa, apalagi terbayang akan segera meninggal, enggak seperti itu ya. Bapak Ibu yang sudah menderita, yang sudah positif misalnya gitu ya, segera datang aja ke tempat-tempat yang ada pelayanan HIV-nya, di RSD ada, ya. Kemudian di beberapa puskesmas juga ada. Nanti bisa konsultasi di sana bagaimana mencegah supaya tidak menulari, terutama ya tidak menulari yang lain. Kemudian dapat ARV. Nah, dengan ARV ini Bapak Ibu yang menderita HIV bisa umur panjang, artinya tidak mudah tertular penyakit infeksi yang lainnya, begitu ya. Jadi tentunya kita harus mencegah ya supaya HIV itu tidak terus ada lagi penularan. Tapi ketika teman-teman yang mungkin saat ini menderita HIV atau sudah dinyatakan positif, langkahnya adalah segera lakukan pengobatan gitu dokter ya. Iya betul itu. Ini kita coba angkat yang sudah bergabung via telepon. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sio. Waalaikumsalam. Ini apa ya, penyakit yang aneh tapi nyata ya ini ya. Ya itu menular, tapi ya bagaimana tadi sudah dikatakan Pak Dokternya, kalau tidak diceritakan bagaimana, kalau diceritakan terkucil juga hatinya dan keluarganya. Nah, yang saya tanyakan begini Bapak Dokter, karena ya penyakit ini penyakit yang gimana ya, kalau TBC kalau batuk-batuk sudah ditutup jangan sudah. Nah ini kan hidup bersama, cakap-cakap bersama, tidak apa-apa kecuali dari darahnya ya. Nah maka dari itu bagaimanakah tindakan pemerintah melalui dokter-dokter supaya tindakan dini itu bagaimana? Selain untuk itu ya seperti Bapak ini memberitahu ke masyarakat, apakah di sini ada musyawarah untuk pencegahan suatu suntikan atau itu pil atau bagaimana sehingga tidak terlalu terlanjur, kita bisa yang kena itu bisa tertahan agak lama dan nanti pun tentram kalau itu sudah diberi suatu obat dokter. Itu yang kami tanyakan supaya Bapak dokter dan pemerintah supaya ini sudah bagus ya melalui RK untuk memberi pencerahan dan itu bagaimana obat-obat yang ini sebelum itu tahu kalau terjangkit itu angka 7 tidak sampai 10. Tapi pemerintah langsung bisa mencegahnya. Dan itu dengan cara orang yang menderita itu karena tekaan apa itu. Terima kasih Bu Sud. Iya, tadi ya bagaimana untuk mencegahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Sud Pak yang ada di Payaman. Iya. Ini apa ada vaksinnya gitu dokter atau bagaimana untuk obat pencegah? Kalau ada vaksinnya nanti malah menyebar itu SLL-nya. Jadi begini, pendengar yang Ibu Sud ya tanya tadi, bisa juga pendengar yang lain bahwa memang HIV saat ini nggak ada vaksin ya, nggak ada vaksin. Dan pemerintah sudah banyak melakukan intervensi untuk bagaimana supaya penyakit ini tidak malah meluas dan mencegah penularan. Ya, sosialisasi penyakit ini
sudah meluas ya, sudah mulai dari kalangan pendidikan yang rendah pun ya, mulai dari anak-anak SD itu sudah dilakukan sosialisasi tentang terutama bagaimana penularan penyakit ini supaya bisa dicegah, supaya tidak tertular. Dan sebenarnya penyakit ini beda dengan kemarin ya kita pandemi COVID itu ya, SARS-CoV-2, COVID. Ya. COVID itu kita ngomong-ngomong aja ditular gitu ya, makanya harus pakai masker ya. Kalau HIV ini nggak seperti itulah. Ya, HIV ini pola hidup. Jadi perilaku. Tadi saya bilang mereka yang pengguna atau user narkoba, pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik. Kalau tidak ada yang menggunakan narkoba jarum suntik ya tidak ada yang tertular dengan jarum suntik tadi. Ya, kemudian LSL, ya laki suka sama laki. Kalau nggak ada laki suka sama laki, ya nggak ada penularan lewat itu. Ya, gitu kalau nggak ya. berhubungan ya nggak ada penularan Nggak ada gitu ya. berhubungan, ya ada penularan. Ya. Kemudian maaf ya, kemudian wanita wisata malam gitu. Wanita bekerja seks yang sakit, ya. Memang kita tidak bisa mencegah mereka untuk tidak bekerja, ya. Nah, mereka yang BPSK ini kan tetap bekerja meskipun sudah diatur sedemikian rupa, bahkan tempat sudah ditutup gitu. Lokalisasinya, tapi kan kita nggak bisa membatasi orang bekerja sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Tapi yang bisa dilakukan adalah melakukan hubungan seks aman. Apa itu seks aman? Melakukan hubungan seks dengan menggunakan kondom. Ya, jadi kondom ini bisa mencegah penularan seks, penularan HIV melalui hubungan seks, gitu ya. Jadi kalau si wanita itu sakit, ya, kemudian maaf saya pakai kata customernya ini pakai dia, nah supaya tidak tertular maka dia harus menggunakan kondom. Jadi seperti itu. Tapi yang baik lagi ya memang sebaiknya setia dengan pasangannya, gitu ya. Jadi perilaku inilah yang harus betul-betul dijaga. Tapi kalau memang nggak tahan, ya banyak godaannya, misalnya ya lakukanlah yang aman-aman saja. Gitu ya. Nah, sementara pemerintah juga mengintervensi pengobatan. Jadi ARV itu dibagikan gratis, ya, gratis kepada mereka dengan ODHIV tadi. Jadi sangat besar peranan dari pemerintah ini. Jadi memang sudah sekian tahun ini pemerintah ambil bagian supaya tidak banyak kasus kematian karena AIDS. Jadi memang AIDS-nya itu meninggalnya bukan karena AIDS tapi karena penyakit yang lainnya. Itu ya. Jadi ini Miarsa memang kadang sakit sudah dibuat-buat sendiri tapi pemerintah yang ini ya. Yang repot ya. Yang repot. Apalagi dokter-dokter ini ya. Ini terkait juga dengan ARV memang sudah bisa didapat di rumah sakit di Kabupaten Nganjuk dan di beberapa puskesmas. Dan juga ada lagi nih intervensi pemerintah kalau sebelum nikah harus tes HIV dulu. Itu screeningnya sehingga nanti diketahui kalau pasangannya itu ODIV atau tidak. Tentu Miarsa di 105,3 Ersal FM penting buat kita memahami dan mengetahui apa itu HIV sehingga ketika ada ODIV itu tidak mengucilkan dan hilang stigma yang saat ini ada ya. Ini dokter yang melalui pesan singkat WhatsApp. Ini ada Ani di Loceret. Dokter, apakah HIV bisa menular melalui alat makan atau berbagi minuman dengan ODH? Saya sering mendengar pendapat soal itu. Ini tadi sudah dijawab ya? Tidak ya dokter ya? Sudah dijelaskan. Ini ada Rudi di kawasan Sukomoro. Kalau seseorang baru mengetahui dirinya terinfeksi HIV, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah penularan ke orang lain? Ya, jadi kalau ada teman ya sahabat yang sakit, belum sakit sih, biasanya asimptomatik istilahnya itu tidak ada gejala, hanya screening aja muncul positif. Nah, apa yang dikerjakan? Datang aja ke pusat-pusat pelayanan HIV, ya nanti di situ akan diperiksa lebih jauh lagi. Kan kalau positif pakai pemeriksaan stick belum tentu positif sungguhan, ya bisa aja itu false positif. Jadi kalau ada teman sahabat yang pemeriksaan stick itu positif, langsung datang ke layanan HIV yang ada di Nganjuk, ya di rumah sakit pemerintah atau di puskesmas.
nanti akan ada pemeriksaan lebih jauh ya. Yang periksa untuk diagnosanya ya, memastikan diagnosanya. Kemudian kalau positif diagnosanya akan diperiksa viral load istilahnya ya, seberapa besar sih virusnya dalam darah saudara. Nah, kemudian akan diberikan ARV tadi seperti itu. Jadi ketika acak yang stick itu belum tentu itu benar ya dokter ya. Masih harus ada ini ya. Harus ditegakkan dulu. Jadi jangan terlalu khawatir atau takut terlebih dahulu sehingga malah tidak mau periksa gitu ya. Nah itu jangan begitu positif langsung sembunyi-sembunyi nggak cerita-cerita kemana. Tetap carilah segera pertolongan. Kemana pertolongan Anda? Ke layanan kesehatan khusus untuk HIV ya. Tentunya juga itu pun namanya juga dilindungi ya dokter ya. Ya, makanya tadi saya bilang tadi saya nggak bisa cerita kepada sembarang orang. Jadi tentang pasien itu nggak bisa kita menceritakan sehingga ada yang sampai pasien itu anaknya saya nggak ngerti kalau dia itu HIV gitu ya, dirahasiakan ya. Ini dokter ada yang dari Kertosono dok, apakah ada tanda-tanda spesifik yang bisa dirasakan seseorang jika sudah terinfeksi HIV tetapi dia belum periksa dokter? Jadi begini, memang seringkali orang itu kan malas ya periksa lab macam-macam ya. Orang pada saat awal terinfeksi itu nggak ada gejala, ya itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah suatu waktu atau periode waktu saat orang itu tertular sama munculnya gejala. Munculnya gejala itu apa sih? Munculnya gejala itu keluhan-keluhan dia. Misalnya sakit demam yang nggak sembuh-sembuh, sakit diare yang nggak sembuh-sembuh. Nah, ini waktunya panjang, bisa sampai tahunan. Tadi saya bilang sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada sampai 8 tahun periode jendelanya. Jadi pada saat seseorang itu mengidap HIV, belum tentu ada keluhan. Ya, makanya itu pemeriksaan screeningnya ditujukan kepada mereka-mereka yang memiliki resiko. Apa tadi? Ya tadi, suka berganti pasangan, kemudian LSL, kemudian pengguna jarum suntik bareng-bareng, ya. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu aman-aman saja, perilaku hidupnya perilaku yang sehat, ya pastilah tidak tertular. Ya, aman-aman saja. Jangan-jangan malah pasangannya, dokter. Saling setia. Ini dokter, ada lagi dari Sawahan, dokter. Ini menarik nih pertanyaannya. Dokter, apakah pasangan yang salah satunya ODH tetap bisa memiliki hubungan sehat dan anak yang bebas dari HIV? Maksudnya ini mungkin salah satunya yang sakit, dokter. Jadi begini, kalau misalnya ini calon pengantin gitu ya, anggaplah calon pengantin, salah satunya positif. Gitu. Nah, kalau mau aman, sehat, pasti tidak bisa punya anak. Nah, kenapa? Kan sarannya hubungan seksnya pakai kondom. Ya tidak mungkin punya anak. Terus bagaimana kalau ingin punya anak? Ya silakan, karena itu adalah satu tujuan keluarga juga, ingin punya anak kan, sehingga usah pakai kondom. Nah, sehingga resikonya apa? Resikonya kalau misalnya yang suami yang sakit, maka istrinya akan tertular. Kalau si ibu ini sakit, maka resikonya apa? Anak yang dilahirkan juga akan tertular. Jadi seperti itu. Bagaimana keputusan? Ya semua dipikirkan berdua. Lah, apakah tidak pengaruh dengan HRV kalau dia aktif minum? Ya, memang bisa kan. Kadang-kadang kalau pasiennya memang diharapkan pasiennya ini rajin kontrol sehingga kita bisa menekan viral load istilahnya ya, kadar virus di dalam darahnya. Sehingga kalau kadar virus dalam darahnya itu sangat minimal, ya berharap tidak akan menulari pasangannya. Tapi nggak bisa cek terus-terusan ya, karena mau berhubungan dicek dulu gitu. Pemeriksaan viral load itu juga mahal. Gitu. Jadi nanti ada fase-fase, ada masa-masa siapa dan kapan siap diperiksakan ya. Jadi tidak apa ya istilahnya, kalau sudah pasien diperiksa tidak juga karena mahal ya. Ini jadi, dokter seperti itu ya. Ya, jadi harus benar-benar dipikirkan ya. Terkait bagaimana keputusan ke depannya. Ini dokter, bagaimana efektivitas terapi ARV? Apakah ini bisa menyembuhkan HIV sepenuhnya atau hanya menekan virus saja? Ya itu yang terakhir itu ya.
menekan jumlah virus yang beredar Jadi dalam tetap darah. tidak bisa Iya. sembuh gitu ya dokter ya. Jadi kalau sembuh seperti orang sakit flu terus enggak seperti itu ya. Makanya orang dengan HIV ini, ODHIV ini dia tidak bisa lepas ARV ya. Dia harus mendapat ARV seumur hidupnya. Iya. Ya, jadi kalau sudah tidak mau minum ARV ya sudah, itu artinya Sudah mendekati gitu. sudah cari masalah lagi ya. Ya. 105,3 RSL FM tadi sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Dr. Kis terkait dengan HIV. Tentunya juga penting ini diketahui ketika ODIF ya harus minum HRV supaya bisa menekan virusnya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Namun saat ini kita tahu dokter terkait dengan mitos ataupun stigma yang buruk kepada ODIF ini oleh masyarakat ya. Dan apa sih yang harusnya dilakukan oleh masyarakat terkait dengan stigma ataupun juga mitos yang salah kaprah kalau yang namanya penyakit HIV itu sudah karena karma ataupun juga yang HIV itu bisa menular, kalau kita dekat-dekat bisa menular atau gimana nih? Iya, jadi memang yang selalu itu adalah sosialisasi ya. Sosialisasi yang benar, bukan sosialisasi yang salah. Seringkali kita juga mendapatkan sosialisasi yang salah ya lewat media. Oh iya, itu banyak dokter ya. Lewat WhatsApp. Seringkali beredar ya, atau menular lewat makanan, alat makan. Nah, ya itu yang repot ya. Jadi makanya kita juga sering melakukan sosialisasi yang benar bagaimana sih menular itu. Ya, kalau paham bagaimana penularan, saya percaya masyarakat tidak akan mengucilkan. Yang memang diharapkan tidak mengucilkan mereka yang dengan HIV. Kenapa? Kalau mereka dikucilkan, mereka akan dengan sendirinya akan menarik diri dan tidak mau berobat. Bahkan ada tadi yang dibilang di awal tadi, ada dendam ingin nulari yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi kita saling menerima lah satu dengan yang lain, apalagi kita tahu bahwa penularannya tidak semudah seperti pada saat kita lihat pandemi COVID kemarin ya. Jadi penularannya melalui perilaku yang yang kurang sehat, saya bilang gitu ya, lewat hubungan seks, lewat pemakaian jarum narkoba, nah seperti itu. Atau bisa juga melalui transfusi darah, tapi sangat jarang karena sudah ada screening, pemeriksaan pendonor itu ya. Jadi tidak semua orang bisa donor darah ya. Jadi masyarakat diharapkan tadi itu. Jadi kalau ada wacana atau ada pandangan yang salah, yang ngerti coba diluruskan. Ya, pasti saya percaya di masyarakat kita ini sudah banyak yang ngerti, sudah banyak yang paham bagaimana sih HIV/AIDS penularannya. Kalau teman-teman Bapak Ibu melihat, membaca ada sesuatu yang tidak benar, langsung di-counter, langsung dibetulkan. Ini salah. Ini yang benar tuh begini loh. Nah, seperti itu. Demikian Mas ya. Ya. Dan ini juga penting nih, adalah tugas kita semuanya ya untuk merubah stigma dari masyarakat sehingga teman-teman yang mengidap HIV ini bisa hidup seperti biasa dan mereka mau berobat sehingga tidak menular lagi dan bisa hidup seperti layaknya manusia biasa seperti dengan tema yang hari ini ya dokter ya. Tema HIV pada peringatan di tahun 2024 ini, yakni kesetaraan untuk semuanya. Ini dokter ada pesan nggak buat masyarakat mungkin khususnya untuk yang ODIF dok? Ya, jadi pesan saya begini aja dari teman-teman yang ODIF, yang ODHIV, nggak usah berkecil hati. Masih bisa menggapai cita-citamu, masih bisa engkau punya mimpi apa, masih bisa saudara mengejarnya, engkau mengejarnya. Asal apa? Minum ARV, jangan putus-putus minum ARV. Ya, masyarakat, pesan saya, mulailah memblokir atau mengcounter pandangan-pandangan yang salah tentang HIV. Bapak Ibu sudah mengerti yang benar seperti apa. Kalau berseliweran di WA Bapak Ibu, di grup-grup Bapak Ibu, atau ada pandangan masyarakat yang salah, langsung aja dibetulkan supaya itu tidak malah mempengaruhi yang sudah benar, yang sudah mengerti, atau bahkan anak-anak kita yang belum mengerti bisa termakan dengan isu atau pendapat yang salah. Jadi mari kita tidak mengucilkan mereka yang mengidap HIV. Siapa yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit. Gitu, apalagi
disembuhkan dan penularannya tidak segampang kalau orang sakit COVID seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama berkarya menggapai cita-citanya, meskipun mereka adalah ODIF, kita kasih kesempatan untuk bisa hidup berdampingan dengan kita. Nggak usah takut ketularan. Ya, makasih. Terima kasih dokter atas informasinya, dan tentunya juga sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa HIV itu hanya menular lewat hubungan seks dan darah ya, suntik. Lain itu semuanya hoak ya dokter ya. Dan tentunya tidak perlu takut untuk bersanding dengan teman-teman ODIF. 105,3 Ersal FM, terima kasih Dr. Kes telah hadir di studio Ersal FM, dan juga terima kasih untuk semuanya. Tentunya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.